Halo, kenalin nama gue Paris dan di video kali ini kita bakalan bacain cerita pengalaman horor dan seram dari temen gue yang lain. By the way, di sini setnya agak beda karena ya ini di kantor gue dan ini ruangan yang jarang dipakai, jadi gue manfaatin aja. Karena di kamar gue udah kurang, maksudnya gue udah nggak ada waktu buat nge-record ini malam-malam, jadi ya udah deh, selagi gue kerja gue kan ada waktu luang, ada waktu istirahat, dan ini gue lagi record ini pagi-pagi ya. Oke, jadi ini pengalaman horornya ada di kosan barunya, kita sebut aja nama temen gue itu Yuni. Jadi waktu itu gue nge-share link video gue di WhatsApp dan dia tertarik buat ngebacain cerita dia juga. Dan by the way, di video kemarin gue udah bacain cerita pengalaman horor dari Bayu, yang dimana dia tuh ngelihat hantu atau setan yang nyerupain temennya dia. Wah, itu keren sih. Oke, sebelum gue cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Thank you. Let's go. Oke, kita sebut aja namanya Yuni ya tadi. Dan singkat cerita, setelah dia lulus sekolah, dia langsung alhamdulillah dapat kerjaan baru. Tapi kerjaannya ini emang lumayan jauh dari tempat dia, dan emang harus ngekos di sekitaran tempat kerjanya dia. Oke lah, dia sama si Yuni ini diterima kerjaannya karena Yuni juga udah tahu resikonya kalau dia harus ngekos. Ya intinya dia udah punya perhitungannya lah sebelum ngelamar dan sesudah dia diterima. Karena itu juga dia udah nyari-nyari kos, dan dia juga udah dapet harga yang klop nih sama budgetnya dia. Nah, kosannya itu menurut dia cukup worth it dari harga sama apanya, luas kamarnya, dan ya begitu. Oke, jadi gue jelasin dulu layout kosannya. Jadi layout kosannya itu letter L. Dia ada di dua lantai dan si Yuni-nya di lantai 2. Di lantai 2 itu ada 3 pintu, satu pintu. Dan si Yuni ini ada di paling ujung ya, di ujung sini. Udah hari H keberangkatan, si Yuni ini berangkat, packing langsung gas. Dia udah sampai, dia mulai nata-nata lemarinya ya kayak orang pindahan pada umumnya aja lah. Oh ya, dia pindahan kamarnya itu di hari Jumat, dan hari Senin itu dia udah harus kerja. Jadi kayak ada waktu sekitar 2 malam buat ya adaptasi dulu mungkin ya. Jadi nggak langsung terburu-buru juga gitu. Oke, jadi layout kamar mandinya itu 3x3, dan di ujung gimana ya, 3x3 ya udah, nanti gue foto di sini. Dan kamar mandinya di dalam ya. Nah, berarti dia kan hari Senin kerja, berarti ada sekitar 2 malam di kosan dia buat beradaptasi dulu, atau ya biar sekedar istirahat dulu biar nggak terlalu capek gitu. Nah, di malam pertama itu berarti di malam Sabtu, Yuni ini mau tidur, berapi-rapi, segala beberes, mandi dan lain-lain. Dia mau tidur nih. Dia apa sih, kayak nyari-nyari posisi yang enak dong, kayak kita lah. Biasanya kan kalau lagi pengen tidur itu kayak mendusel-dusel gitu biar dapat posisi yang enak. Apalagi kan ini tempat baru ya, jadi dia harus adaptasi lagi lah. Nah, jadi pas dia lagi cari-cari posisi tidur yang enak, tiba-tiba kakinya ini nyentuh kayak kulit, semacam kulit gitu yang dingin gitu loh. Yuni kaget, dia langsung diem sebentar, dan pas mau diraba-raba lagi pakai kakinya itu ternyata kok udah nggak ada gitu. Karena Yuni ini agak penasaran, jadi dia tuh kayak agak bangun sedikit buat ngelongok kakinya. Dan tahu apa yang dia lihat? Jadi di ujung kasurnya itu ada muka orang pucet banget, dan matanya itu melotot ke arah Yuni. Gue kira bakal si Yuni dia tendang ya, tapi ternyata dia malah pingsan. Jadi dia pagi-pagi bangun-bangun, ya udah nggak ada yang tahu juga dia pingsan gitu. Dia mikir apa itu semalam, serem banget kan ada muka orang gitu di kasur. Ini kan posisinya lagi udah malam juga gitu, dan itu kan baru hari pertama ya, baru hari pertama aja udah disurprisein kayak gitu. Kayak dia kayak
kita baru mau tidur nih, mau tidur lagi nyari posisi yang enak, ada yang dingin-dingin, kesentuh yang dingin-dingin. Taunya pas dicek itu muka orang, dan mukanya tuh serem lagi, anjir itu lah. Dan ya udah, itu tuh hal itu kayak berlalu gitu aja, dan dia nggak ngebilangin siapa-siapa. Ya udah, paginya dia rebahan aja tuh seharian sambil main scroll TikTok dan lain-lain, main sosmed lah. Nggak kerasa udah jam 4 sore dan dia baru mau mandi. Emang jorok nih ya, lu giliran kagak ngapa-ngapain mandinya sehari sekali doang lu. Ayo, ini sama kayak gue juga sih. Ayo, di sini siapa yang kalau lagi libur atau lagi nggak kerja gitu, mandinya cuma sehari sekali doang, sorenya doang guys. Apa ada yang sama sekali nggak mandi gitu? Kalau gue sehari sekali doang, kalau nggak ngapa-ngapain ya. Kayak males aja nggak sih guys mandi pagi? Oke, jadi si Yuni ini mandi, dia jebar-jebur, dan dia lagi mandi gitu, tiba-tiba dia ngedengar suara cewek kayak lagi ngobrol gitu di luar kamar mandi, maksudnya kayak di kamarnya dia gitu loh. Dan ini suaranya tuh persis di dalam kamarnya dia loh guys, bukan di luar lagi gitu. Oke lah, dia ngiranya itu ibu kos mungkin, tapi dia baru ingat dari sejak dia pindah ke kosan itu, dia tuh belum nyabut kunci itu sama sekali. Jadi ini udah rapi-rapi, dia kunci dan udah dia tinggal tidur sampai kejadian yang semalam dia ngeliat kepala, sampai sorenya itu dia belum keluar kamar lagi guys. Jadi itu posisi pintu kos itu dia masih kunci. Nah dia, karena dia belum selesai, dia ambil anduk lah, mau ngeringin dulu. Air kerannya dia matiin dan suaranya itu semakin jelas, dan itu bener-bener fix di dalam kamarnya dia. Nah dia mulai takut tuh di situ. Gue juga bakal mulai takut sih. Nah lama-lama dia dengerin, lama-lama si Yuni dengerin, ini lama-lama kayak suara orang nangis. Wah, udah nggak beres dong. Dia diem aja tuh di dalam kamar mandi sampai buat nunggu suaranya hilang. Dia takutnya tuh ketemu sosok yang semalam lagi loh. Kalau mau nelpon orang rumah kan ini HP-nya lagi di kamar ya, jadi dia harus keluar dulu dong otomatis. Udah nunggu agak lama dan akhirnya udah beberapa lama suara nangisnya hilang juga guys. Pelan-pelan dia buka pintunya dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Ya udah, dia pengen buru-buru keluar nyari tempat yang rame. Dia pakai baju, dia ambil HP. Ya udah, dia keluar buat nyari tempat yang rame, dan tujuan dia itu adalah warung di samping kosannya dia, karena itu yang ya menurut dia paling ini juga sih buat ya menurut gue juga itu bakal pilihan terbaik. Dia duduk aja di situ sambil nge-WhatsApp bapaknya. Oke, jadi si Yuni ini cerita ke bapaknya tentang kejadian semalam dan kejadian barusan itu ke bapaknya. Dan bapaknya itu ternyata cukup paham sama hal-hal yang kayak gituan, dan katanya bapaknya si Yuni ini pengen dibantuin lewat kayak semacam doa gitu mungkin ya dari bapaknya. Gue juga bingung cara kerjanya kayak gimana. Dan karena bentar lagi udah mau maghrib nih, tadi kan jam 4 dan sekarang udah mau maghrib, Yuni udah disuruh balik aja sama bapaknya karena ya udah aja gitu. Ya udah deh, Yuni dia balik kamarnya dan nggak ada kerasa yang berbeda gitu loh. Dari hawanya atau suasananya tuh kayak tetap sama, karena dia udah mandi juga, dia nyoba tidur dan bisa tidur sampai pagi dan nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak langsung hilang aja gitu horornya. Wah, keren juga gitu. Dan ya udah deh gitu. Hari Seninnya dia udah mulai kerja di tempat kerja barunya, dan katanya sekarang dia masih kerja di situ dan dia masih ngekos di tempat yang sama. Gimana menurut kalian? Apa si Yuni ini cuman kecapean jadinya, dia kan habis rapi-rapi gitu maksudnya ya. Jadi dia mungkin agak kecapean dan agak halu, atau emang itu beneran aja gitu. Itu emang setan beneran? Coba komen di bawah. Oke, jadi itu cerita dari teman gue Yuni, dan semoga dia betah-betah terus ya di kosannya dan di tempat kerjanya. Dan kalian yang baru ngekos, apakah kalian memiliki pengalaman yang sama? Pengalaman horor yang sama kayak si Yuni ini, atau ada yang lebih serem lagi dari ini?
coba ceritain di komen, atau kalau kalian pengen share yang lebih panjang boleh DM langsung ke Instagram @parissj_, dan boleh kali ya kalian klik subscribe dan like-nya. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita akan bertemu lagi di video horor dan kita akan bertemu lagi di video pengalaman horor seram teman selanjutnya. Bye bye.